Bangsa Kas atau yang lebih dikenal sebagai bangsa Kasid merupakan salah satu peradaban kuno yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Mesopotamia, terutama setelah runtuhnya dinasti Babilonia pertama yang didirikan oleh Raja Hammurabi. Mereka menjadi penguasa yang berkuasa di Babilonia selama berabad-abad dan membawa masa yang relatif stabil di kawasan yang sebelumnya sering dilanda konflik antara kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia, Asyur, dan Elam. Bangsa Kas sering dianggap misterius karena sedikitnya catatan tertulis yang ditinggalkan oleh mereka sendiri, namun peninggalan arkeologis serta catatan dari peradaban lain membantu menggambarkan peran penting mereka dalam sejarah Timur Dekat kuno. Asal-usul bangsa Kas masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Banyak sumber menyebutkan bahwa mereka berasal dari daerah pegunungan Zagros di sebelah timur Mesopotamia, wilayah yang kini termasuk bagian barat Iran. Mereka dikenal sebagai bangsa pegunungan yang tangguh, memiliki tradisi militer yang kuat, serta hidup dengan sistem kesukuan. Mereka kemungkinan sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa di Mesopotamia sejak awal milenium kedua sebelum Masehi, baik sebagai pedagang, prajurit bayaran, maupun migran yang berpindah ke lembah subur di sekitar sungai Tigris dan Efrat. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai bangsa barbar oleh bangsa-bangsa dataran rendah, Kasid berhasil mengasimilasi diri ke dalam kebudayaan Babilonia dan bahkan mengadopsi bahasa serta tradisi keagamaan lokal. Kehadiran bangsa Kas di Babilonia mulai terasa kuat setelah serangan bangsa Het yang menghancurkan kota Babylon sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Pada masa itu kerajaan Babilonia yang dibangun oleh Hammurabi telah melemah akibat konflik internal dan serangan dari luar. Setelah pasukan Het meninggalkan Babylon dengan membawa jarahan besar termasuk patung Dewa Marduk, bangsa Kas muncul dan mengambil alih kota tersebut. Mereka tidak datang sebagai penakluk brutal, melainkan secara bertahap memperkuat posisi mereka hingga akhirnya mendirikan pemerintahan baru yang menggantikan dinasti Hammurabi. Sejak saat itu berdirilah kerajaan Kasid di Babilonia yang berlangsung lebih dari 4 abad lamanya. Pemerintahan bangsa Kas menandai periode yang stabil dalam sejarah Babilonia. Mereka memerintah dengan sistem yang terorganisir, mempertahankan administrasi dan hukum yang diwarisi dari dinasti sebelumnya sambil menambahkan elemen khas dari budaya mereka sendiri. Bahasa Akkadia tetap digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan agama Babilonia tetap dijadikan dasar kehidupan spiritual masyarakat. Namun di sisi lain, bangsa Kas juga memperkenalkan unsur-unsur budaya mereka, seperti nama-nama pribadi yang khas, bentuk seni dan arsitektur baru, serta peningkatan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Timur Dekat. Pada masa ini, Babilonia tidak lagi menjadi kekuatan ekspansionis, tetapi lebih berperan sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang makmur. Salah satu Raja Kasid yang paling terkenal adalah Kurigalzu. Ia dikenal karena mendirikan kota baru yang bernama Dur Kurigalzu, yang kini reruntuhannya ditemukan di daerah modern Akarkuf dekat Baghdad. Kota ini dibangun sebagai pusat administrasi dan keagamaan serta dilengkapi dengan bangunan besar seperti zigurat dan istana megah. Dur Kurigalzu menjadi simbol kemegahan bangsa Kas dan menunjukkan bagaimana mereka menggabungkan unsur arsitektur asli Babilonia dengan gaya khas pegunungan asal mereka. Selain Kurigalzu, raja-raja seperti Kadashman Enlil dan Burnaburiash juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan hubungan luar negeri Babilonia. Pada masa kekuasaan bangsa Kas, hubungan diplomatik antara Babilonia dan kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, Het, dan Asyur terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arsip surat-surat diplomatik di Amarna, Mesir yang berisi korespondensi antara raja-raja Kasid dan Firaun Mesir seperti Amenhotep dan Akhenaten. Surat-surat ini menunjukkan bahwa Babilonia di bawah pemerintahan Kas memiliki kedudukan sejajar dengan kerajaan besar lainnya. Dalam surat tersebut mereka saling bertukar hadiah seperti emas, perak, batu permata, dan bahkan menjalin hubungan perkawinan antar keluarga kerajaan sebagai simbol persahabatan. Ini menandakan bahwa bangsa Kas tidak hanya berperan sebagai penguasa lokal, tetapi juga sebagai aktor penting dalam politik internasional pada masa itu. Bangsa Kas juga dikenal karena perhatian mereka terhadap agama dan pemulihan simbol-simbol keagamaan Babilonia yang sempat hilang akibat penjarahan bangsa Het. Salah satu tindakan penting mereka adalah mengembalikan patung Dewa Marduk ke kuil utamanya di Babylon. Dengan langkah ini, mereka berhasil mendapatkan dukungan rakyat Babilonia yang sangat menghormati dewa tersebut. Keberhasilan politik bangsa Kas dalam menjaga keseimbangan antara tradisi lama dan inovasi baru membuat mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat Mesopotamia.
Bahkan dalam beberapa prasasti ditemukan bukti bahwa para pendeta dan pejabat Babilonia dari masa Kasid tetap melanjutkan tradisi hukum dan administrasi kuno yang sudah berlangsung sejak era Hammurabi. Ekonomi pada masa Kasid bertumpu pada pertanian, peternakan, dan perdagangan. Daerah sekitar Sungai Efrat dan Tigris tetap menjadi pusat pertanian yang produktif berkat sistem irigasi yang dipertahankan dan diperbaiki oleh mereka. Bangsa Kas juga dikenal memiliki sistem pengelolaan tanah yang efisien dengan adanya arsip-arsip tanah berupa kuduru, yaitu batu prasasti yang mencatat pemberian tanah oleh raja kepada para pejabat atau bangsawan. Kuduru tidak hanya memiliki nilai administratif tetapi juga religius, karena biasanya diukir dengan simbol-simbol dewa sebagai saksi perjanjian. Prasasti Kuduru ini menjadi salah satu sumber penting untuk memahami struktur sosial dan ekonomi masyarakat Babilonia pada masa Kasid. Meskipun bangsa Kas membawa periode kemakmuran, kejayaan mereka lambat laun mulai menurun akibat tekanan dari luar dan melemahnya kekuasaan pusat. Kerajaan Asyur di utara semakin kuat dan mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah Mesopotamia bagian selatan. Di sisi timur, bangsa Elam juga muncul kembali sebagai kekuatan militer yang tangguh. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, pasukan Elam menyerang Babilonia dan berhasil menjarah kota tersebut, bahkan membawa pergi patung dewa Marduk sekali lagi. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan bangsa Kas di Babilonia. Setelah itu mereka menghilang secara perlahan dari catatan sejarah. Sebagian besar dari mereka mungkin berasimilasi dengan penduduk lokal dan kehilangan identitas kesukuannya. Meskipun demikian, warisan bangsa Kas tidak dapat diabaikan. Mereka berhasil memulihkan Babilonia setelah masa kehancuran, mempertahankan tradisi hukum dan keagamaan, serta menghidupkan kembali semangat kebudayaan Mesopotamia. Bangsa Kas juga memberi contoh bagaimana sebuah bangsa pegunungan yang sederhana mampu menjadi penguasa besar melalui adaptasi dan kebijakan politik yang cerdas. Dalam arkeologi modern, peninggalan mereka seperti Kuduru, Ziggurat Durkurigalzu, dan berbagai artefak perunggu memberikan wawasan berharga mengenai kehidupan sosial dan pemerintahan mereka. Bangsa Kas menunjukkan bahwa kekuatan peradaban tidak hanya berasal dari kemampuan menaklukkan, tetapi juga dari kemampuan memelihara keseimbangan antara budaya lama dan baru. Mereka menjadi penghubung antara masa kejayaan Babilonia klasik dengan kebangkitan kekuatan Asyur yang datang kemudian. Walaupun nama mereka jarang disebut dalam sejarah besar dunia, keberadaan mereka merupakan bukti bahwa Mesopotamia bukan hanya tanah bagi satu atau dua peradaban, tetapi merupakan panggung luas di mana banyak bangsa berperan dalam membentuk jalannya sejarah umat manusia. Bangsa Kas adalah bagian penting dari kisah panjang itu, bangsa yang datang dari pegunungan dan meninggalkan jejak abadi di lembah Sungai Efrat dan Tigris. Jejak yang mengingatkan bahwa peradaban besar lahir dari kemampuan manusia beradaptasi dan menghargai warisan yang telah ada sebelumnya. Setelah berakhirnya masa kekuasaan bangsa Kas di Babilonia, jejak kebudayaan mereka tidak serta-merta lenyap dari peta sejarah. Pengaruh mereka tetap terasa dalam bentuk tradisi administratif, tata kota, dan hubungan diplomatik yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Meski mereka akhirnya kehilangan kekuasaan politik, bangsa Kas meninggalkan sisa-sisa peradaban yang menunjukkan tingkat kecanggihan sosial dan budaya yang tidak kalah dengan bangsa besar sezamannya. Penelitian arkeologis di berbagai situs seperti Durkurigalzu, Nippur, dan Babylon mengungkap bahwa bangsa Kas memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, serta kemampuan memadukan unsur asing dengan tradisi lokal menjadi sesuatu yang baru dan harmonis. Bangsa Kas dikenal bukan hanya sebagai penguasa yang mampu menstabilkan wilayah Mesopotamia, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai spiritual masyarakat Babilonia. Salah satu hal yang menarik dari pemerintahan mereka adalah peran penting yang diberikan kepada lembaga keagamaan. Para raja Kas menempatkan para pendeta sebagai penasihat utama dan memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik. Mereka menyadari bahwa legitimasi kekuasaan di tanah Mesopotamia sangat bergantung pada restu para dewa dan dukungan lembaga keagamaan. Oleh karena itu, setiap pembangunan kuil, pemulihan patung dewa, dan penyelenggaraan upacara keagamaan besar dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam hal ini, bangsa Kas memperlihatkan kecerdasan politik yang membuat mereka dihormati oleh penduduk Babilonia. Salah satu warisan paling penting dari bangsa Kas adalah sistem Kuduru yang terus digunakan bahkan setelah kerajaan mereka runtuh. Kuduru bukan sekadar prasasti pemberian tanah, tetapi juga catatan hukum dan simbol perjanjian antara penguasa dan rakyat. Dalam batu-batu Kuduru tersebut tergambar hubungan yang erat antara hukum dan agama.
Setiap keputusan administratif selalu disertai sumpah di hadapan para dewa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Kas memiliki pemahaman mendalam tentang konsep keadilan yang bersifat sakral. Kuduru juga menjadi bukti adanya sistem sosial yang tertata dengan baik, di mana tanah dan sumber daya diatur melalui mekanisme resmi yang diakui oleh negara. Dalam bidang seni dan budaya, bangsa Kas memperlihatkan karakter unik yang membedakan mereka dari pendahulunya. Motif seni yang berkembang pada masa ini menampilkan bentuk-bentuk geometris dan simbolisme yang kuat, terutama dalam ukiran batu dan perhiasan logam. Artefak yang ditemukan memperlihatkan keterampilan tinggi dalam mengolah perunggu dan batu permata. Para arkeolog juga menemukan segel silinder khas Kasyid yang digunakan untuk mengesahkan dokumen atau menandai kepemilikan barang. Bentuk segel mereka sering menggambarkan adegan penyembahan binatang mitologis atau simbol astronomi yang diyakini memiliki makna religius. Ini menjadi bukti bahwa bangsa Kas tidak hanya menguasai seni teknis tetapi juga memiliki imajinasi spiritual yang kaya. Dalam bidang ekonomi, bangsa Kas memperkenalkan sistem pengelolaan lahan pertanian yang lebih teratur. Mereka mengembangkan kebijakan pembagian tanah kepada prajurit, pejabat, dan masyarakat sipil yang berjasa kepada kerajaan. Dengan cara ini mereka mampu menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan kepentingan lokal. Selain pertanian, bangsa Kas juga aktif dalam perdagangan regional. Letak Babilonia yang strategis membuatnya menjadi titik pertemuan antara jalur perdagangan dari Iran, Suriah, dan Teluk Persia. Barang-barang seperti logam, kain, batu mulia, dan hasil bumi dipertukarkan di pasar-pasar besar yang diawasi langsung oleh pejabat kerajaan. Perdagangan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkaya budaya melalui pertukaran gagasan dan teknologi. Walau berasal dari wilayah pegunungan yang terisolasi, bangsa Kas menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun birokrasi yang efisien. Mereka mempertahankan struktur pemerintahan yang berlapis, dengan adanya pejabat pusat dan gubernur daerah yang mengawasi provinsi-provinsi kerajaan. Setiap wilayah diwajibkan menyetor pajak dan hasil pertanian ke kas kerajaan, sementara pengawasan terhadap administrasi dilakukan melalui catatan tertulis di atas lempung tanah liat. Cara ini menjamin bahwa kekuasaan tetap terpusat di tangan raja, namun tetap memberi ruang bagi otonomi daerah. Bentuk pemerintahan seperti ini kemudian menjadi model bagi kerajaan-kerajaan berikutnya di Mesopotamia. Ketika pengaruh bangsa Kas mulai menurun, muncul berbagai faktor yang mempercepat kejatuhan mereka. Selain tekanan militer dari bangsa Elam dan Asyur, faktor internal seperti persaingan antar bangsawan dan menurunnya otoritas raja juga memperlemah fondasi kerajaan. Dalam catatan sejarah, masa akhir pemerintahan Kasyid digambarkan sebagai periode ketidakstabilan di mana beberapa wilayah mulai melepaskan diri. Pergantian penguasa yang terlalu sering dan konflik internal menyebabkan lemahnya kemampuan kerajaan menghadapi serangan dari luar. Saat bangsa Elam menyerbu Babilonia dan membawa patung Marduk sebagai simbol kemenangan, hal itu bukan sekadar kekalahan politik tetapi juga pukulan spiritual bagi rakyat Babilonia. Namun demikian, bangsa Kas tidak dapat disebut sebagai bangsa yang gagal. Mereka berhasil memerintah selama lebih dari 4 abad, sebuah pencapaian luar biasa di wilayah yang sering diguncang perang dan perebutan kekuasaan. Mereka membuktikan bahwa kemampuan untuk bertahan lebih penting daripada ambisi menaklukkan. Dalam banyak hal, bangsa Kas berfungsi sebagai penjaga stabilitas yang memungkinkan kebudayaan Mesopotamia tetap hidup di tengah perubahan besar yang terjadi di sekitarnya. Setelah kekuasaan mereka berakhir, banyak unsur budaya Kas yang diteruskan oleh bangsa-bangsa penerus, termasuk cara pengelolaan tanah, penggunaan prasasti hukum, dan sistem administrasi pemerintahan. Sampai saat ini, peninggalan arkeologis bangsa Kas terus menjadi bahan penelitian yang menarik bagi para ahli sejarah dan arkeologi. Setiap penemuan baru di situs-situs seperti Akarkuf atau Nippur memberikan gambaran lebih jelas tentang kehidupan mereka sehari-hari. Dari rumah-rumah bata, tembikar, hingga perhiasan yang ditemukan, tampak bahwa masyarakat Kasyid tidak hanya mengandalkan militer, tetapi juga memiliki kehidupan sosial yang kaya dan tertata. Bukti lain menunjukkan adanya lapisan masyarakat yang beragam mulai dari bangsawan, prajurit, petani, hingga pendeta yang hidup berdampingan dalam sistem yang stabil. Dalam konteks peradaban dunia kuno, bangsa Kas memainkan peran penting sebagai jembatan antara era Babilonia lama dengan masa kejayaan Asyur dan Babilonia baru. Mereka menjaga kesinambungan tradisi ilmu pengetahuan, hukum, dan agama yang telah berkembang sejak ribuan tahun sebelumnya. Walaupun asal-usul mereka masih diselimuti misteri, tidak dapat disangkal bahwa bangsa Kas adalah bagian integral dari sejarah panjang Mesopotamia. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah peradaban terletak pada kemampuan untuk beradaptasi
bertradisi, belajar, dan menghargai warisan yang lebih tua tanpa kehilangan jati diri sendiri. Dengan demikian, kisah bangsa Kas bukan hanya tentang naik turunnya sebuah kerajaan, tetapi juga tentang perjalanan manusia dalam membangun harmoni di tengah perbedaan budaya. Mereka datang dari pegunungan, belajar dari lembah, dan akhirnya meninggalkan warisan yang memadukan keduanya. Warisan ini terus hidup dalam bentuk kebijakan, seni, dan sistem sosial yang masih dapat kita temukan dalam peninggalan Mesopotamia. Keberadaan mereka mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh bangsa yang paling kuat, tetapi oleh mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Bangsa Kas adalah salah satu contoh terbaik dari hal itu. Sebuah bangsa yang namanya mungkin tidak sepopuler Sumeria atau Asyur, namun kontribusinya terhadap peradaban manusia tetap terukir abadi dalam tanah subur Mesopotamia. Setelah kekuasaan bangsa Kas berakhir dan Babilonia mengalami pergantian pemerintahan oleh bangsa-bangsa lain, warisan mereka masih terus mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya di kawasan Mesopotamia. Para ahli sejarah menilai bahwa salah satu kelebihan bangsa Kas adalah kemampuan mereka menciptakan masa damai yang panjang, sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan dan kehidupan keagamaan untuk tumbuh tanpa gangguan besar. Periode mereka dianggap sebagai jembatan penting yang menghubungkan antara masa Babilonia kuno dengan kebangkitan Babilonia baru di bawah dinasti lainnya. Meski sumber tertulis dari bangsa Kas sendiri hampir tidak ditemukan, rekam jejak mereka dapat dikenali dari berbagai artefak yang memperlihatkan tingkat kematangan dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Bangsa Kas memiliki sistem kehidupan yang didasari oleh keseimbangan antara kepercayaan spiritual dan tata sosial. Mereka menganggap alam sebagai bagian penting dari keberadaan manusia, dan nilai itu tercermin dalam simbol-simbol yang mereka gunakan. Di beberapa peninggalan arkeologis ditemukan lambang matahari, bintang, dan hewan yang berfungsi sebagai perlambang kekuatan dan kesuburan. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mengaitkan fenomena alam dengan tindakan para dewa, sehingga setiap upacara pertanian atau panen selalu disertai ritual persembahan. Kepercayaan seperti ini menjadi dasar dari sikap mereka terhadap tanah dan air yang dianggap sebagai anugerah suci yang tidak boleh disia-siakan. Kehidupan masyarakat Kas tampaknya diatur dengan prinsip yang cukup ketat, namun tetap memberi ruang bagi kebebasan individu. Dalam catatan administrasi yang ditemukan di reruntuhan kota-kota besar, terdapat bukti bahwa mereka memiliki sistem pengadilan, pajak, dan catatan kepemilikan tanah yang terperinci. Rakyat kecil yang bekerja sebagai petani atau penggembala memiliki tanggung jawab terhadap hasil bumi yang dikelola, sedangkan bangsawan dan pejabat kerajaan diwajibkan memberikan perlindungan dan dukungan ekonomi. Struktur sosial seperti ini membantu menciptakan rasa keterikatan antara lapisan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas politik di seluruh wilayah kerajaan. Dalam bidang pendidikan, bangsa Kas kemungkinan melanjutkan tradisi penulisan kuno yang diwarisi dari bangsa Sumeria dan Babilonia awal. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan sekolah-sekolah penulisan di mana para juru tulis muda belajar menulis aksara paku di atas lempung. Mereka dilatih untuk mencatat keputusan kerajaan, laporan pajak, dan urusan perdagangan. Tradisi ini menjadi tulang punggung administrasi Kassite karena tanpa kemampuan menulis, pemerintahan yang luas tidak mungkin dikelola dengan baik. Para juru tulis dianggap sebagai golongan terhormat karena mereka menjadi penghubung antara rakyat, pejabat, dan dewa melalui tulisan yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Kemajuan lain yang dapat ditelusuri dari masa Kas adalah dalam bidang arsitektur dan teknik konstruksi. Mereka menggunakan bahan bata yang dipanggang dengan sistem pengeringan alami untuk membangun kuil, istana, dan rumah penduduk. Teknik ini memungkinkan bangunan bertahan lama meskipun kondisi iklim di Mesopotamia sering berubah. Struktur kota yang mereka dirikan menunjukkan pola perencanaan yang teratur dengan jalan-jalan lebar dan pusat pemerintahan yang terletak di tengah kota. Kota Dur-Kurigalzu menjadi contoh terbaik dari perencanaan tersebut, di mana terdapat kompleks zigurat yang besar, kuil, dan istana yang disusun secara simetris. Bentuk arsitektur mereka tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga pandangan kosmologis bahwa dunia manusia harus mencerminkan tatanan surgawi. Dalam hal hubungan luar negeri, bangsa Kas dikenal dengan diplomasi yang halus dan cerdas. Mereka lebih memilih negosiasi dan aliansi daripada penaklukan militer. Sikap ini memungkinkan mereka mempertahankan kedudukan di antara kerajaan besar tanpa harus berperang terus-menerus.
Surat-surat diplomatik dari periode Amarna memperlihatkan bahwa para raja Kas menggunakan bahasa yang sopan namun tegas dalam berkorespondensi dengan penguasa lain. Mereka menjunjung tinggi etika diplomatik dan menjaga kehormatan kerajaan melalui pertukaran hadiah dan pernikahan politik. Melalui cara ini, bangsa Kas mampu menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Dekat selama beberapa abad. Dari sisi militer, bangsa Kas tidak dikenal karena ekspansi besar, tetapi mereka memiliki pasukan yang terlatih dan disiplin. Para prajurit Kas dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, bahkan beberapa catatan menyebut mereka sebagai bangsa pertama yang memperkenalkan kuda secara luas di Mesopotamia. Sebelum masa Kas, perang di wilayah itu didominasi oleh kereta yang ditarik oleh keledai besar. Namun bangsa Kas memperkenalkan ras kuda dari dataran tinggi yang lebih cepat dan kuat. Hal ini mengubah cara perang di Timur Dekat dan menjadi tonggak penting dalam sejarah militer kuno. Keahlian mereka dalam berkuda kemudian diadopsi oleh bangsa-bangsa tetangga seperti Asyur dan Het. Dalam kehidupan ekonomi, selain bertani dan berdagang, bangsa Kas juga pandai dalam pengolahan logam. Mereka menghasilkan berbagai benda dari perunggu, besi, dan tembaga, mulai dari peralatan rumah tangga hingga senjata. Barang-barang logam mereka banyak ditemukan di situs-situs kuno, menunjukkan bahwa mereka memiliki bengkel produksi yang terorganisir. Selain itu, mereka juga menguasai teknik pembuatan perhiasan dari batu semi mulia seperti lapis lazuli dan karneol yang didatangkan dari wilayah timur. Perdagangan logam dan batu mulia ini menjadikan Babilonia masa Kas sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di wilayah itu. Walau pada akhirnya kekuasaan mereka digantikan oleh bangsa lain, pengaruh Kas tetap berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Nilai-nilai sosial, keagamaan, dan administratif yang mereka tanamkan menjadi bagian dari identitas Babilonia yang lebih luas. Bahkan setelah bangsa Elam merebut kota Babilon, beberapa pejabat keturunan Kas masih bertugas di pemerintahan baru. Ini menandakan bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada masa kekuasaan politik, tetapi juga dalam membentuk tradisi birokrasi yang bertahan lama. Dalam pandangan sejarah, bangsa Kas bukan hanya penguasa sementara, melainkan pembentuk struktur peradaban yang memungkinkan Mesopotamia terus berfungsi sebagai pusat kebudayaan dunia kuno. Kebesaran bangsa Kas juga tercermin dalam cara mereka memandang kehidupan dan kematian. Dalam upacara pemakaman, ditemukan bukti adanya sistem penghormatan terhadap leluhur yang menunjukkan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Mereka menyiapkan bekal kubur seperti makanan, perhiasan, dan senjata untuk menemani arwah dalam perjalanan menuju alam baka. Tradisi ini memperlihatkan kepercayaan bahwa kehidupan spiritual memiliki hubungan erat dengan dunia manusia. Nilai semacam ini turut membentuk pandangan religius Babilonia selanjutnya, di mana keseimbangan antara dunia fana dan dunia gaib menjadi tema penting dalam pemikiran keagamaan. Dengan segala pencapaian tersebut, bangsa Kas dapat dipandang sebagai contoh unik dari sebuah bangsa yang berhasil bertransformasi dari masyarakat pegunungan sederhana menjadi pengelola peradaban besar. Mereka tidak menaklukkan Babilonia dengan kekerasan, tetapi menguasainya melalui kebijaksanaan, diplomasi, dan kemampuan beradaptasi. Mereka menunjukkan bahwa keberhasilan dalam sejarah tidak selalu ditentukan oleh peperangan, tetapi oleh kemampuan memahami dan menghormati kebudayaan lain. Warisan bangsa Kas mengajarkan bahwa peradaban sejati lahir dari perpaduan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hingga kini nama mereka tetap dikenang sebagai bagian dari kisah panjang manusia dalam membangun tatanan kehidupan yang beradab di lembah sungai yang menjadi tempat lahirnya sejarah itu sendiri. Ketika pengaruh bangsa Kas mulai benar-benar memudar dari panggung sejarah, sisa-sisa kebudayaan mereka terus meninggalkan gema di antara peradaban yang datang kemudian. Para sejarawan modern menilai bahwa bangsa ini, meskipun tidak sebanyak Sumeria atau Asyur dalam meninggalkan catatan tertulis, telah menanamkan pola pikir yang khas terhadap tata pemerintahan dan struktur sosial yang menjadi contoh bagi masyarakat Mesopotamia setelahnya. Dalam setiap lapisan kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun spiritual, mereka memperlihatkan kemampuan luar biasa untuk menata kehidupan secara sistematis tanpa harus bergantung pada penaklukan atau dominasi kekerasan. Setelah mereka terserap oleh masyarakat Babilonia, pengaruh bangsa Kas masih dapat dilacak melalui cara pengelolaan pertanian dan pembagian tanah yang diwariskan kepada dinasti penerus. Sistem pemberian tanah kepada pejabat dan tentara yang berjasa tetap dilanjutkan dengan modifikasi sesuai kebutuhan masa berikutnya. Bahkan simbol-simbol keagamaan yang dahulu diukir di atas kuduru tetap dijadikan bagian dari tradisi hukum di Babilonia baru. Ini menandakan bahwa ajaran moral bangsa Kas mengenai keadilan dan kesetiaan terhadap sumpah masih dihargai dalam budaya Mesopotamia.
Nilai-nilai spiritual yang mereka tanamkan, seperti penghormatan terhadap perjanjian dan rasa tanggung jawab sosial, menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Babilonia berabad-abad kemudian. Bangsa Kas juga memberi pengaruh penting dalam bidang agrikultur dan pengelolaan sumber daya air. Mesopotamia adalah tanah yang subur namun rentan terhadap banjir dan kekeringan. Disinilah keahlian teknis bangsa Kas memainkan peran besar. Mereka memperkenalkan sistem pengendalian aliran air dengan bendungan sederhana yang mampu menahan banjir di musim hujan dan mengalirkan air ke ladang pada musim kering. Cara ini bukan hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan kerajaan. Dalam beberapa situs, kuno ditemukan saluran irigasi dan tanggul yang masih menampakkan teknik rekayasa khas masa Kasid. Bukti ini menegaskan bahwa mereka memahami pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam dalam mempertahankan kehidupan. Selain kemajuan teknis, bangsa Kas juga menunjukkan perhatian besar terhadap kehidupan spiritual rakyatnya. Mereka memadukan kepercayaan asli dari pegunungan Zagros dengan tradisi keagamaan Babilonia. Dewa-dewa pegunungan seperti Syukamuna dan Shumalia yang dahulu hanya dikenal di kalangan suku Kas, diadaptasi menjadi bagian dari panteon Babilonia. Ini merupakan bentuk akulturasi yang menunjukkan keterbukaan mereka terhadap gagasan baru. Para raja Kas tidak pernah memaksa rakyat untuk meninggalkan keyakinan lama, melainkan membiarkan kepercayaan berkembang secara alami. Pendekatan ini memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat karena dianggap menghormati tradisi dan spiritualitas lokal. Dalam bidang sastra, walaupun tidak banyak karya asli bangsa Kas yang ditemukan, mereka berperan penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi tulis-menulis di Mesopotamia. Sekolah-sekolah penulisan yang mereka dirikan tetap berfungsi hingga masa pemerintahan Asyur. Melalui lembaga ini, berbagai teks hukum, astronomi, dan ritual diterjemahkan, disalin, dan diwariskan. Banyak naskah keagamaan yang kini dikenal dalam bentuk tablet tanah liat merupakan hasil salinan dari masa pemerintahan Kas. Dengan demikian, bangsa Kas berperan sebagai penjaga warisan literasi kuno yang memungkinkan ilmu pengetahuan Mesopotamia bertahan melewati masa-masa pergolakan politik. Bangsa Kas juga memberi warna baru dalam seni ukir dan simbolisme visual. Mereka memperkenalkan pola dekoratif yang lebih sederhana namun penuh makna simbolik. Banyak ditemukan artefak dengan gambar manusia yang sedang berdoa, binatang penjaga, atau motif matahari terbit yang menggambarkan kelahiran kembali dan harapan. Keindahan seni mereka tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada keseimbangan bentuk dan makna. Dari segel silinder hingga perhiasan logam, semuanya menunjukkan semangat harmoni antara dunia manusia dan kekuatan ilahi. Estetika ini kelak mempengaruhi gaya seni Babilonia, akhir yang lebih menekankan pada keseimbangan dan kesakralan daripada sekadar kemegahan. Dalam interaksi dengan bangsa lain, bangsa Kas juga memperlihatkan kemampuan berdiplomasi yang lembut namun efektif. Mereka menjalin hubungan damai tidak hanya dengan Mesir dan Het, tetapi juga dengan suku-suku kecil di sekitar lembah Tigris. Strategi mereka sederhana namun jitu, yakni memperkuat hubungan ekonomi sebagai sarana mempererat persahabatan politik. Dengan membuka jalur dagang dan menukar produk pertanian dengan logam atau kuda, mereka menciptakan ketergantungan timbal balik yang memperkecil peluang konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bangsa Kas memahami politik luar negeri, bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan seni mengelola kesejahteraan bersama. Ketika akhirnya bangsa Elam merebut Babilonia, banyak anggota keluarga bangsawan Kas memilih tinggal di kota dan melanjutkan hidup di bawah pemerintahan baru. Mereka tidak memberontak atau mencoba merebut kembali takhta, melainkan berbaur dengan masyarakat setempat. Sikap ini memperlihatkan kedewasaan politik yang jarang dimiliki bangsa-bangsa lain pada masa itu. Dengan tidak menentang kekuasaan baru, mereka menjaga kelangsungan budaya yang telah mereka bentuk. Dalam berbagai catatan, ditemukan bahwa beberapa pejabat yang mengabdi kepada Raja Elam ternyata berasal dari garis keturunan Kas. Ini membuktikan bahwa keahlian dan kecerdasan mereka tetap dihargai bahkan setelah kerajaan mereka runtuh. Pengaruh bangsa Kas tidak hanya terbatas di bidang budaya dan pemerintahan, tetapi juga dalam konsep identitas politik di Mesopotamia. Mereka memperkenalkan gagasan bahwa seorang raja bukan semata pemimpin militer, melainkan penjaga keseimbangan antara rakyat dan para dewa. Raja dianggap sebagai wakil ilahi yang harus menjaga keadilan, bukan hanya menegakkan kekuasaan. Konsep ini kelak berkembang menjadi pandangan teologis dalam pemerintahan Babilonia dan Asyur, di mana tanggung jawab moral seorang raja menjadi bagian dari ideologi negara. Bangsa Kas dengan demikian turut memberi dasar bagi terbentuknya gagasan politik suci yang mendominasi kawasan itu selama
selama berabad-abad. Hingga masa modern, jejak bangsa Kes masih menjadi bahan penelitian yang memikat. Para arkeolog dan epigraf ahli terus menggali situs-situs peninggalan mereka untuk memahami lebih dalam kehidupan bangsa yang pernah berkuasa tanpa menindas. Setiap tablet tanah liat, setiap pecahan tembikar, dan setiap batu kuduru menjadi potongan mozaik dari kisah panjang tentang kebijaksanaan dan daya tahan. Dalam setiap lapisan tanah Mesopotamia, tersimpan kisah tentang bangsa Kas yang datang dari pegunungan, membawa semangat baru bagi lembah subur yang menjadi pusat lahirnya sejarah manusia. Bangsa Kas mungkin tidak meninggalkan monumen sebesar piramida Mesir atau ukiran sebesar dinding Ninive, tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang lebih bernilai, warisan tentang bagaimana sebuah bangsa dapat memimpin dengan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka mengajarkan bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari seberapa luas wilayah yang dikuasai, melainkan dari seberapa lama nilai-nilai yang mereka tanamkan tetap hidup di hati umat manusia. Karena itulah, meskipun nama mereka perlahan tenggelam di antara deretan besar peradaban Timur Dekat, pengaruh bangsa Kas terus bergaung di balik setiap lembar kisah sejarah yang menyinggung tentang Mesopotamia, tanah di mana peradaban dan kebijaksanaan pernah berjalan seiring di bawah cahaya sungai Efrat dan Tigris.